Menyambung pernyataan dari Kiai Haji Taufik Damas tadi bahwa jangan mendiskriminasi dari kaum LGBT-nya Pak Kiai, ini agak berbeda dengan Anda. Jadi begini, memang ada banyak yang salah paham bahwa orang yang menolak LGBT dianggap diskriminasi. Demikian juga orang yang membela hak LGBT dianggap pro LGBT. Ini sebuah ekstrim antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah salah paham bahwa orang yang saya menolak LGBT, saya tidak setuju LGBT, dianggap saya ini tidak punya empati terhadap hak asasi manusia. Karena saya menolak. Kemudian banyak Kiai Taufik Damas mengatakan harus dibela dong haknya, masa ngurus KTP nggak boleh, dianggap beliau adalah pro LGBT. Itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya keduanya sama, artinya apa? LGBT itu kalau saya tetap mengatakan tidak normal. Ya. Oh nggak tega Pak, saya harus sampaikan karena kita sering eufemisme. Menghalus-haluskan kata sehingga yang salah pun dianggap benar. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan Kiai Taufik Damas ketika coba kita perbanyak bicara berkenaan LGBT, banyakin baca umpamanya jurnal ilmiah dan seterusnya. Saya juga insya Allah banyak juga membaca dan di situ tarik menariknya adalah manipulasi juga banyak yang manipulasi penelitian itu. Termasuk juga bagaimana menggeser ukuran-ukuran ilmiah dan ukuran-ukuran sakit mental dan sakit jiwa dan normal. Saya kembali kepada yang pemahaman yang menurut saya agama yang saya pahami ya, yang memang disiplin saya bahwa orang laki itu senang kepada perempuan. Perempuan senang laki-laki. Pasangan laki-laki adalah perempuan, pasangan perempuan laki-laki. Kalau orang laki-laki senang laki-laki, apakah dia sampai melaksanakan seperti melakukan namanya pasangan? Senang saja itu ada ketidaknormalan di dalam penciptaan itu. Penyakit Pak, ya penyakit. Kalau bawaan penyakit enggak Pak? Bawaan pun penyakit. Tidak ada kan bedanya antara penyakit yang itu bawaan dari lahir dan penyakit karena baru datang. Kalau tadi saya ngelihat dari Kiai Taufik Damas kan kalau bawaan enggak penyakit. Kalau baru kena baru penyakit. Memang ada yang itu memang penyakit masuk di dalam, ada yang kebawaan latah. Jadi karena bergaul itu akhirnya menjadi biasa kayak orang gaul malata, awalnya nggak latah jadi latah. Ketularan maksudnya? Ketularan. Jadi sebenarnya jiwanya enggak, tapi karena bawa pergaulan. Itu juga penyakit juga nular, tapi yang kebawaan lahir kan kita di dalam Islam itu saya yakin kayak Taufik sangat alim dalam hal ini. Bagaimana ada yang khunsa ya kan, ada khunsa muskil, ada yang dua-duanya. Ada mungkin tidak khunsa tetapi orientasinya yang berbeda itu juga penyakit bahasa kita. Tidak berarti menganggap penyakit itu adalah mencaci mereka, enggak. Jadi harus dilihat ya kalau kita ini tidak normal. Bukan berarti saya mengatakan dia jelek, dia buruk, tidak. Ini persepsi lagi tadi. Saya tidak sama sekali mendiskreditkan. Saya ingin menyampaikan normalnya kita ini berkeluarga adalah laki perempuan dan punya anak. Respon Anda, Kiai Damas. Dan itu ada pasangannya. Ya gini, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis ini ya benar memang. Tapi kalimat penyakit yang disematkan kepada mereka atau penyimpangan itu bagi mereka, itu mereka tidak mau menerima kalimat itu gitu loh. Nah kita dalam hal ini harus punya empati. Nah tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan. Sama sekali LGBT itu tidak perlu dan jangan sampai dikampanyekan gitu loh. Tapi kalau orang sudah ada di dalamnya, itu tidak boleh didiskriminasi gitu loh. Tidak boleh didiskriminasi. Nggak boleh itu. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan dengan apa yang disampaikan Kiai Khalil Nafis. Ya memang bagi kita pasangan laki perempuan punya anak itu. Jangankan manusia, binatang pun juga seperti itu. Tapi fakta bahwa ada orang-orang yang LGBT itu tidak kemudian kita menganggap mereka itu sebagai menyimpang. Tapi kalau diberi ruang bisa latah tadi Pak Kiai. Apanya? Kalau diberi ruang bisa latah, kanan kirinya bisa ikut. Ya kalau memang bergaul memang diakui ada yang terpengaruh. Kalau memang bergaul di kelompok-kelompok seperti itu. Makanya kalau kita yang tidak seperti itu ya jangan banyak bergaul dengan kelompok itu. Tapi saya punya pengalaman bergaul dengan teman-teman itu. Walaupun tidak banyak ya. Saya tahu dia LGBT biasa aja ngopi. Cuman saya sering mengingatkan, nggak peduli saya Anda LGBT, tapi jangan sekali-sekali ya nyolek-nyolek saya gitu. Iya gak? Ya, jangan karena saya suka perempuan, bukan suka laki-laki gitu loh. Nah kalau sudah nyolek-nyolek itu lain cerita. Itu lain cerita, ya kan? Itu namanya pelanggaran. Saya marah gitu loh kalau dicolek-colek. Kalau Anda LGBT itu urusan Anda gitu loh. Nah maksud saya jangan sampai ada diskriminasi.
Soal penolakan dari Bang Novel Bamukmin akan adanya konser Coldplay itu sebetulnya jalan keluarnya gampang kok. Keluar, ya nanti konser itu jangan ada bendera LGBT, udah selesai. Itu bisa saya pikir. Orang juga secara grup band internasional juga paham lah soal kultur masyarakat gitu loh. Mereka kan bisnis juga, mau nggak mau harus mengikuti pesan-pesan yang memang ya sebetulnya Sekarang kita Kalau gitu dengarkan. kita- Nah, tapi adanya penolakan ini nggak apa-apa juga biar rame gitu loh. Biar nanti konsernya tambah rame gitu loh. Karena kita fokus juga terhadap isu ini. Kayak mau dengar juga dari segi pendakwah sekaligus musisi juga, Ustadz Dery. Respon Anda. Baik, Masya Allah. Jadi perlu diketahui Pak Kiai, genre musik saya bukan Coldplay. Ya, jadi saya mohon maaf tidak banyak tahu tentang Chris Martin. Justru yang tahu nama vokalis Habib nih. Habib Novel lebih paham Coldplay ketimbang saya. Cuman menarik aja ketika saya mendengar Coldplay akan datang ke Indonesia, pikiran saya satu aja, ini hidayah ini. Saya pikir jarang ada grup band yang mampu mengumpulkan orang sebanyak Coldplay mengumpulkan orang. Ya. Jadi, ya, betul. Ini dunia, ini kelas dunia nih, enggak bayar gratis. jadi dan ya, meskipun saya bukan fansnya Coldplay, tapi saya mengakui Coldplay adalah salah satu band terbaik di dunia hari ini ya. Secara musik ya, secara kualitas musik, saya tidak memahami kehidupan pribadi mereka dan saya juga nggak tahu kan. Dan juga nggak tahu agama mereka apa juga nggak tahu karena menurut saya itu masalah agama juga masalah privacy masing-masing orang ya. Dan itu saya juga bawa satu orang tuh, ada menantu saya tuh orang ateis tuh dari Estonia. Dia baru masuk Islam namanya Evert, saya bawa dia ke sini. Mesti kita ajak ke sini tadi dia. Jadi ketika saya dengar Coldplay datang ke Indonesia, pikir saya satu aja. Gimana saya bisa dapat tiket, saya masuk, saya dakwah di sana. Itu pikir saya itu. Saya nggak akan menikmati musiknya, nggak mungkin saya kalau ketahuan sama anak-anak metal, saya loncat-loncat di konser Coldplay, itu kartu anggota saya dicabut. Saya akan dicoret dari Metalhead Indonesia. Jadi bagi saya itu bukan nggak penting konser itu ada apa enggak. Kalau nanti sempat jadi itu konser, dan itu adalah lahan dakwah yang terbaik untuk saya, ya ini bukan buat Pak Kiai Khalil Nafis ya, karena saya sendiri mengenal agama memang dari tempat seperti itu. Saya mengenal Islam itu bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di dalam diskotik di Bali. Jadi saya memahami dakwah itu adalah cahaya dan tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Cahaya akan datang ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Subhanallah. Bahkan kemarin ya, yang lebih brutal lagi Pak Kiai, itu konser band metal nomor 1 dunia, Slipknot. Saya datang. Dan dari pintu gerbang konser itu, semua metalhead cium tangan sih, minta doa, dipeluk, ada yang menangis. Bahkan ada beberapa orang bule-bule itu datang, dia bilang dari puluhan ribu orang datang, kamu sendiri yang berbeda pakaiannya. Saya bilang inilah pakaian metal yang sesungguhnya. Nah, jadi mereka tertarik ternyata dengan penampilan saya yang berbeda datang ke tempat seperti itu. Dan saya menunjukkan kalau saya punya rasa cinta kepada mereka, sayang kepada mereka, karena semua yang hadir itu puluhan ribu itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Yang mana kita harus menampakkan kepada mereka, kita sayang sama mereka. Kita tidak benci sama mereka. Tapi apa yang dilakukan sama Habib Novel Bamukmin dengan teman-teman 212, itu adalah sebuah tarbiyah juga. Sebuah peringatan penting itu ada, kalau enggak nanti bablas. Nah, kalau beliau enggak ada, nanti malah itu bendera berkibar di mana-mana. Saya yakin nanti kalau sempat dapat izin untuk Coldplay datang, tidak akan ada itu. Kalau dia berani kibarkan bendera itu berarti dia cari masalah. Karena ini tidak main-main ya. Ini gesek dari arus yang menentang Coldplay untuk datang itu tidak main-main banyak. Itu 212 itu puluhan juta orang juga masanya. Jadi ketika saya sampaikan tadi di sosmed saya akan datang di acara ini, itu komentarnya banyak yang mendukung 212. Untuk menyelamatkan iman umat, nggak perlu lah kita nonton Coldplay datang daripada harus nanti terpengaruh oleh LGBT dan sebagainya. Dan dia tanya, Ustaz ini nonton nggak? Saya bilang, saya nggak tahu lah nanti karena mahal banget tiketnya. Mahal banget tiketnya. Bahkan saya lihat ada di akun-akun sosmed, ya itu, iya sampai orang sampai pinjol-pinjol naik katanya kan. Nah ini kan sudah meresahkan. Oke. Nah jadi
Dery Sulaiman tidak takut dengan konser Coldplay. Ustadz Dery, tapi seperti ini. Iya. Ketika orang sudah cinta banget dengan grup musik, dengan Chris Martin, vokalisnya, apakah juga akan ikut terbawa dengan seluruh mungkin agenda yang dimiliki oleh musisi tersebut? Wallahu alam. Karena memang saya sudah, sebelum saya berangkat ke sini, saya seluruh staff saya, coba kamu terjemahan semua lirik lagu Coldplay. Ada nggak dia mendukung itu yang disampaikan? Mohon maaf, saya tak mau sebut 4 angka itu, saya tak mau sebut, karena saya tak mau mendakwahkan itu. Karena kalau saya pikir itu disebut-sebut malah tersebar. Nah, saking saya nggak sukanya dengan itu, menyebut kalimat itu saya nggak mau, menulis pun saya nggak mau. Nah, karena menurut saya kalau apa-apa yang dibicarakan terus, itu akan tersebar. Saya teringat tuh, saya pernah dengar nasihat dari guru saya, dia mengutip perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Jadi kalau khawatir kalau itu dibicarakan terus, malah orang nggak tahu tentang 4 huruf itu, dia kepoin, apa sih itu? Malah dia jadi kepengen tahu, ini bahaya. Ini ada satu cerita nih, mudah-mudahan cerita ini menjadi hikmah ya. Tentang, ini tamsilan ya. Ada suatu pagi kiai, di suatu hari kedatang beberapa orang pelacur, mohon maaf, wanita malam, prostitusi. Dia datang ke rumah kiai, pagi-pagi bawa bingkisan. Terus Pak Kiai tanya, kalian siapa? Oh Pak Kiai, kami dari kompleks sana Pak Kiai. Terus ada apa pagi-pagi sini? Kami mau silaturahmi, minta doa Pak Kiai dan sekalian mengucapkan kalimat terima kasih. Terima kasih apa? Karena semalam Pak Kiai omset kami 3 kali lipat naiknya. Terus, lah hubungan sama saya apa? Karena beberapa orang tamu yang datang itu kami tanya yang baru-baru itu, kalian tahu kami di sini dari mana? Dia bilang Pak Kiai yang beritahu. Oh fitnah itu, nggak ada. Coba Pak Kiai ingat-ingat dulu. Ternyata dia ingat. Ketika Pak Kiai tadi khutbah Jumat, dia berkhutbah dikatakan, hadirin sedang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di kota kita ini ada tempat prostitusi terselubung, pelacuran terselubung. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, hadirin, bahaya. Itu di jalan itu, di belakang gedung itu mereka di backing oleh orang-orang. Jangan ke sana hadirin. Khutbah Jumat. Ini jamaah kan semua enggak bodoh. Dibilang jangan-jangan doif ini. Ini sahih apa enggak ini? Ternyata semua orang yang mendengar ceramah Pak Kiai datang ke tempat itu. Penasaran. Nah, jadi saya khawatir benar ini apa yang kita bicarakan hari ini menjadi sarana promosi buat IO. Nah, malah omset malah tambah banyak lagi. Jadi naudzubillah min zalik. Jadi saya khawatir ini, mohon maaf ya. Kalaupun nanti ada penolakan, ditolaklah dengan cara elegan. Karena saya ketakutan itu ketika mendengar ancaman mengepung airport. Dan itu kan nanti kita yang akan kena dampak banyaknya di dunia mata internasional. Jadi kalau harapan saya semoga semua personil Coldplay Allah berhidayah, amin. Kalau dia sempat datang ke Indonesia kan 5 kali dia dengar azan tiap hari. Subuh dengar azan, zuhur dengar azan. Itu pikir saya. Tapi nanti kita nggak tahu, nanti November tadi kan belum terjadi. Ya. Urusan Allah. Soalnya ya. kita ngeri, Pak Ustadz, ancaman PA212 kalau memang melanggar, ngepung Bandara Soekarno-Hatta. Wah. Enggak, memang saya berterima kasih kepada Habib Naufal ya. Telah mengingatkan bahayanya itu ya. Dan mudah-mudahan apapun nanti hasilnya, mau jadi apa enggak, kita semua tetap berdakwah. Ya. Kita semua tetap mahabbah kepada umat Rasulullah SAW. Ketika melihat ada orang sakit, kita benci penyakitnya bukan orangnya. Ya. Kita benci kemaksiatan bukan pelaku maksiat. Itu aja. Itu dia. Kita juga ingin dengar nanti bagaimanakah komentar dari Bang Aldo juga mengenai seberapa besar pengaruh fans terhadap keikutsertaannya dalam sang idolanya. Tapi nanti kita juga akan melibatkan juga para mahasiswa, tapi usai jeda saat lagi.